Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Store Atmosphere. Sebelum kami mempresentasikan, terlebih dahulu kami memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Heru Suwarno. Yang kedua, Fikri Muhammad Abdu. Yang ketiga, Wan Fajri Perdana. Yang keempat, Jeffrey Edwin. Baiklah, langsung saja kami presentasikan hasil diskusi kami. Baik, yang pertama akan dibacakan oleh rekan saya Wan Fajri Perdana. Kepada Bang Wan, dipersilakan. Store atmosfer. Pengertian store atmosfer dari beberapa ahli. Menurut Leaf dan Weiss, atmosfer adalah mendesain suatu lingkungan melalui komunikasi visual, pencahayaan, warna, musik, dan penciuman untuk merangsang persepsi dan emosi dari pelanggan dan pada akhirnya untuk mempengaruhi perilaku pembelanjaan mereka. Menurut Berman dan Evans, untuk toko yang merupakan basic retailer atau eceran, suasana lingkungan toko itu berdasarkan karakteristik fisik yang biasanya digunakan untuk membangun kesan dan menarik pelanggan. Menurut Sutisna, store atmosphere adalah penataan ruang dalam in-store dan ruang luar out-store yang dapat menciptakan kenyamanan bagi pelanggan. Menurut Woman, sebagaimana yang dikutip oleh Sutisna, store atmosphere merupakan salah satu komponen dari citra toko. Di dalamnya terdapat kombinasi antara produk yang dijual, pelayanan pelanggan, toko sebagai tempat untuk menikmati kesenangan hidup dan aktivitas promosi toko. Tujuan dan faktor-faktor store atmosphere. Lem Hair McDaniel menyimpulkan bahwa tujuan dari retailer memperhatikan store atmosphere dari toko mereka yaitu penampilan eceran toko, membantu menentukan citra toko dan memposisikan eceran toko dalam benak konsumen. Tata letak toko yang efektif dan strategis tidak hanya akan memberikan kenyamanan dan kemudahan, melainkan juga mempunyai pengaruh yang besar pada pola lalu lintas pelanggan dan perilaku belanja. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sutisna, menyatakan bahwa store atmosphere bertujuan mempengaruhi keadaan emosi pembeli yang menyebabkan untuk mempengaruhi pembelian. Jenis faktor-faktor yang berpengaruh dalam menciptakan suasana toko menurut Lam, Hair dan McDaniel, yaitu jenis karyawan dan kepadatan, yaitu karakteristik umum dari karyawan yang mereka miliki, contoh kerapian, tingkat wawasan, dan tingkat keramahan. Jenis barang dagangan dan kepadatan, yaitu jenis barang yang mereka tawarkan, bagaimana mereka menawarkan serta memajang barang tersebut menentukan suasana yang ingin diciptakan oleh pengecer. Jenis perlengkapan tetap, fitur dan kepadatan perlengkapan tetap harus sesuai dan konsisten dengan tema awal yang ingin diciptakan. Bunyi suara musik dapat berdampak respon positif maupun negatif dari pelanggan. Aroma atau bau juga mempunyai dampak positif dan negatif bagi penjual. Penelitian menyatakan bahwa orang-orang menilai barang dagangan secara lebih positif. Faktor visual. Warna dapat menciptakan suasana hati atau memfokuskan perhatian. Warna biru, hijau, dan violet
digunakan untuk membuka tempat-tempat yang tertutup dan menciptakan suasana elegan serta bersih. Selain warna, pencahayaan juga mempunyai pengaruh penting terhadap suasana toko. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, akan saya lanjutkan kembali. Elemen store atmosfer. Menurut Berman dan Evan, store atmosfer terdiri dari 4 elemen, yaitu 1. General interior. General interior toko menjadi salah satu kunci keberhasilan dari keseluruhan strategi store atmosfer. Elemen-elemen general interior terdiri dari: yang pertama, flooring atau pemilihan lantai. Yang kedua, colors and lighting atau pewarnaan dan pencahayaan. Yang ketiga, fixture atau perabot toko. Yang keempat, temperature atau suhu udara. Yang kelima, weight of walls atau jarak antara. Yang keenam, dead areas atau area khusus atau area mati. Yang ketujuh, personel atau karyawan. Yang kedelapan, merchandise atau variasi produk. Yang kesembilan, price atau harga. Yang kesepuluh, clean lines atau kebersihan. Selanjutnya, kedua, exterior. Karakteristik eksterior mempunyai pengaruh yang kuat pada citra toko. Elemen-elemen eksterior ini terdiri dari sub-elemen-elemen sebagai berikut. Yang pertama, storefront atau bagian depan toko. Yang kedua, marquee atau papan nama dan logo. Yang ketiga, entrance atau pintu masuk. Yang keempat, height and size of building atau tinggi dan luas toko. Yang kelima, uniqueness atau ciri khas. Yang keenam, surrounding store atau keadaan masyarakat sekitar. Yang terakhir, parking atau fasilitas parkir. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Fikri Muhammad Abdul. Kepada Fikri dipersilakan. Store layout. Store layout yang baik akan mampu mengundang konsumen untuk lebih betah berkelilingi dan lebih banyak lagi dalam membelanjakan uangnya. Elemen-elemen yang diperlukan: A. Allocation of floor space for selling. Merchandise, personal, and customer. Suatu toko pada umumnya terdiri dari beberapa ruangan yang menjadi satu atau beberapa ruangan yang besar. Ruangan yang ada tersebut harus dialokasikan untuk selling space, penjualan. Ruang untuk memajang barang dan tempat berinteraksi antar konsumen dan karyawan toko atau pramuniaga. Merchandise space, gudang. Ruang untuk menyimpan barang. Personal space, karyawan. Ruang yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan karyawan seperti tempat istirahat dan makan. Customer space, konsumen. Merupakan ruangan yang disediakan untuk meningkatkan kenyamanan konsumen seperti toilet, musola, dan ruang tunggu. Product grouping. Pengelompokan barang. Barang yang dipajang dapat dikategorisasikan sebagai berikut. Yang pertama, functional product groupings. Pengelompokan produk fungsional. Purchase motivation product grouping. Pengelompokan produk berdasarkan motivasi pembelian. Market segment product grouping. Pengelompokan produk berdasarkan segmen pasar. Stability product grouping. Pengelompokan produk berdasarkan penyimpanan. C. Traffic flow. Pola arus lalu lintas dibagi menjadi dua dasar, yaitu strike gradient traffic flow, arus lalu lintas yang luas. Pengaturan ini mengarahkan pelanggan sesuai gang-gang dan perabot dalam toko. Curving, free flowing traffic flow, arus lalu lintas membelok. Pengaturan ini memungkinkan pelanggan membentuk pola lalu lintasnya sendiri.
Baiklah, terakhir yang akan dibacakan sekaligus penutup oleh rekan saya yang bernama Jeffrey Edwin. Kepada Bang Jeff, dipersilakan. 4. Interior point of purchase. Display setiap jenis interior display. Tujuan utama interior display adalah untuk meningkatkan penjualan dan laba toko tersebut. Point of purchase display terdiri dari 1. Theme setting, tema khusus. 2. Rack and chassis, rak dan instalasi. 3. Assortment display, berbagai macam display. 4. Ensemble display merupakan bentuk interior display yang digunakan untuk satu style produk yang merupakan gabungan dari bermacam produk. 5. Poster, sign and cards display, tanda-tanda yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang barang di dalam toko. Strategi store atmosphere. Berdasarkan pendapat dari Rusdan 1999 menyatakan bahwa strategi store atmosphere adalah suatu strategi dengan melibatkan berbagai atribut store untuk menarik kepuasan pembeli konsumen. Dengan demikian, strategi store atmosphere dilakukan dengan melakukan pengaturan pada aspek in-store maupun out-store atmosfer pada toko sehingga dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen atas berbagai produk yang ditawarkan oleh toko. Berikut pengelompokan elemen store atmosfer yang disajikan dalam tabel sebagai berikut. 1. Eksterior. Bagian depan dari toko, papan nama dan logo. Pintu masuk, tempat poster, tinggi gedung, luas gedung, tingkat strategi lokasi toko, keadaan masyarakat sekitar toko, keadaan masyarakat di daerah lokasi toko, fasilitas parkir. 2. Store layout, alokasi tempat untuk menjual barang, karyawan dan konsumen. Pengelompokan barang, alur lalu lintas toko, pengkategorian barang, alokasi tempat untuk kantor administrasi, pengaturan tiap departemen. 3. Interior point of purchase display, pemilihan tema, penataan rak dan kotak penyimpanan, tempat sampah, poster dan tanda informasi bagian konsumen, kemudahan perpindahan barang, peralatan elektronik. 4. General interior, pemilihan lantai, pewarnaan, cahayaan, aroma dan latar belakang suara, perabot toko, tekstur tembok, suhu udara, jarak antara kamar pas, transportasi antar lantai, area khusus, karyawan, keleluasaan dalam memilih sendiri produk yang diinginkan, variasi produk, harga, penetapan tempat pembayaran. Sekian dari hasil presentasi saya, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.